Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Firdausi Ma'rifah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu dasar penting dalam berbahasa, yaitu memahami suku kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata-kata tanpa benar-benar menyadari bagaimana kata tersebut itu terbentuk. Padahal setiap kata memiliki struktur yang tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut suku kata. Mengenal suku kata bukan hanya sekedar mengeja huruf demi huruf, tetapi memahami bagaimana bunyi-bunyi tersebut tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan makna. Dengan memahami konsep ini, kita akan lebih mudah membaca, menulis, bahkan mengucapkan kata dengan benar. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Pertama, kita perlu memahami definisinya. Apa itu suku kata? Suku kata adalah bagian atau potongan bunyi dalam sebuah kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Artinya, ketika kita mengucapkan sebuah kata, sebenarnya kita sedang mengucapkan beberapa potongan bunyi secara berurutan. Pemahaman ini sangat penting karena membantu kita dalam membaca dengan lancar serta mengaja kata dengan tepat. Salah satu cara sederhana untuk mengenali suku kata adalah dengan menggunakan teknik ketukan atau tapukan. Sebagai contoh, mari kita lihat kata buku. Ketika kita ucapkan perlahan, kita bisa membaginya menjadi dua bagian bunyi, bu dan ku. Setiap bagian bisa diiringi dengan satu tepukan. Contohnya, bu, ku. Ini menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki dua suku kata. Dengan cara ini, kita bisa melatih pendengaran kita untuk lebih peka terhadap struktur bunyi dalam sebuah kata. Setelah kita mampu memecah kata menjadi suku kata, alangkah berikutnya adalah menyusunnya kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini sangat penting karena dalam kehidupan nyata kita tidak hanya memecah kata, tetapi juga harus mampu membentuknya kembali dengan benar. Kita bisa mengibaratkan suku kata seperti potongan puzzle. Jika disusun dengan tepat, maka akan membentuk gambar yang jelas dan bermakna. Namun jika salah menyusunnya, maka maknanya bisa berubah atau bahkan tidak memiliki arti sama sekali. Contohnya, suku kata bu, jika digabungkan dengan ku akan menjadi buku. Penggabungan ini harus dilakukan dengan urutan yang benar agar menghasilkan kata yang sesuai. Oleh karena itu, ketelitian dalam menggabungkan suku kata menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Sekarang kita akan menerapkan konsep ini pada benda-benda di sekitar kita. Perhatikan kata sepatu ini. Jika kita uraikan, kata ini terdiri dari tiga suku kata, yaitu se, pa, dan tu. Ketika digabungkan kembali secara berurutan, maka terbentuklah kata sepatu yang kita kenal. Contoh berikutnya adalah kata pensil. Kata ini seringkali membuat bingung dalam pemisahan suku katanya. Namun secara tepat, kata pensil ini terdiri dari dua suku kata, yaitu pen dan sil. Jika salah memisahkan, maka akan mempengaruhi cara membaca dan pemahaman kita terhadap kata tersebut. Disinilah pentingnya ketelitian dan latihan agar kita semakin terbiasa mengenali pola suku kata dengan benar. Sekarang kita masuk ke tahap latihan untuk menguji pemahaman kita. Perhatikan kata berikut ini, yaitu ada peng, g, r, s. Ada bagian yang masih kosong dan perlu kita lengkapi. Kita mulai dengan awalan peng. Kemudian kita analisis bagian tengah dan akhir kata. Dengan pemahaman suku kata, kita bisa melengkapinya menjadi ga dan ris. Jika digabungkan, maka terbentuklah kata penggaris. Kemampuan ini bisa diterapkan pada berbagai kata lain seperti penghapus atau bahkan kata sederhana seperti tas. Semakin sering kita berlatih, maka semakin cepat kita mengenali dan menyusun suku kata dengan tepat. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Pertama,
Suku kata adalah bagian penting dalam pembentukan kata yang membantu kita dalam membaca dan mengeja. Kedua, kita perlu memahami cara memecah dan menyusun suku kata agar dapat membentuk kata dengan benar. Ketiga, latihan secara terus-menerus akan membantu kita menjadi lebih terampil dan memahami struktur bahasa. Teruslah berlatih dan gunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari agar kemampuan berbahasa kita semakin baik. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.